Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar materi PPKN tema 1 subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Perhatikan baik-baik ya. Bersyukur atas keberagaman. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah kita harus mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk adanya perbedaan, termasuk adanya keberagaman suku, adat, dan agama. Di Indonesia banyak sekali keberagaman. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia yaitu tradisi buka luhur yang ada di kota Kudus dan dilaksanakan pada tanggal 10 Suro di Menara Kudus dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat kota Kudus. Keberagaman inilah yang merupakan kekayaan budaya yang harus kita syukuri. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dari keberagaman yang sudah disebutkan tadi, apa saja manfaatnya bagi masyarakat Indonesia? 1. Menghindarkan sikap kesukuan yang berlebihan. Jadi, kita tidak boleh menganggap suku kita saja yang paling bagus. Kedua, keberagaman itu sebagai alat pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketiga, dengan keberagaman akan memperkaya perbedaan yang ada, tidak semakin menumbuhkan permusuhan, tetapi semakin memperkaya perbedaan di negara kita. Keempat, menjadi daya tarik wisata. Dengan perbedaan kesenian di berbagai daerah itulah yang membuat daya tarik wisata, sehingga banyak orang datang ke negara kita. Dan yang terakhir itu memupuk sikap toleransi antar warga masyarakat. Sikap atau peran yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri keberagaman di Indonesia itu apa aja sih? Nah, yang pertama, bersikap santun. Bersikap santun itu tidak boleh menganggap diri kita paling hebat, paling benar. Yang kedua yaitu sikap peduli terhadap keberagaman di sekitar kita. Yang ketiga, mengembangkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima yaitu kerjasama. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Contoh permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan yang pertama yaitu engklek. Ketika bermain engklek, mereka harus bermain secara bergantian. Yang kedua yaitu egrang, yang dapat kita temui di dalam perlombaan. Dan yang ketiga yaitu layang-layang. Saat bermain layang-layang, kita harus bermain di tanah yang lapang ya. Selanjutnya yaitu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Apa nama permainan pada gambar? Ya, permainan pada gambar yaitu permainan bentengan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua kelompok. Selanjutnya yaitu permainan ular naga. Ketika kita bermain secara berkelompok, kita harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya, saat bermain bergantian. Yang keempat, melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok. Dan yang kelima, bersifat sportif dengan berlapang dada saat kalah dan tidak sombong saat menang serta tidak bermain curang. Sekarang yang menjadi pertanyaan,
pertanyaan, yaitu apa kaitannya permainan tradisional dengan bersyukur atas keberagaman? Permainan tradisional di Indonesia bermacam-macam. Berarti permainan tradisional di Indonesia itu beragam. Dan keberagaman di Indonesia tercermin dalam permainan tradisional tersebut. Dengan adanya permainan tradisional yang beragam, kita patut untuk mensyukurinya karena itu termasuk kekayaan budaya, sehingga akan mempererat rasa persatuan dan kesatuan kita. Sekian pembelajaran hari ini. Jadilah anak-anak yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah kalian terima, termasuk mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.